Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengajak kami untuk beribadah. Bahkan kami diberikan satu privilege untuk mendengar firman-Mu. Dan kami percaya bahwa ketika kami merenungkan firman-Mu, kami membuka hati kami, itu adalah bentuk pertobatan kami di hadapan-Mu. Kami membuka diri untuk dikoreksi. Kami membuka diri untuk ditegur dan dihibur oleh firman-Mu. Dan karena itu biarlah kiranya kuasa dari Roh Kudus boleh menolong setiap kami. Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kau yang memberikan kesanggupan padanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita akan sama-sama membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jadi Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Tema kita pada pagi hari ini adalah A Call for Repentance, panggilan untuk bertobat. Saya akan membacakan bagian ini untuk setiap kita. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu jawab si pengurus kebun kepada si pemilik kebun, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah bertobat. Kita dipanggil untuk bertobat, tetapi satu pertanyaan yang perlu kita gumuli, apakah betul sebagai orang Kristen kita masih perlu bertobat? Bukankah yang kita mengerti sebagai pertobatan adalah ketika dulu kita nggak percaya Yesus, lalu kita percaya Tuhan Yesus, itu namanya bertobat, itu namanya lahir baru. Apakah masih relevan bagi kita umat Tuhan, umat yang mengaku percaya kepada Tuhan untuk bertobat? Saudara, bukankah kita diajarkan, kita percaya doktrin yang namanya sola fide, only by faith alone. Artinya kalau kita diselamatkan, itu semata-mata karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu apakah kita masih perlu bertobat? Apa yang namanya pertobatan? Saudara, heran sekali karena di dalam bagian ini, kita tahu orang yang menghampiri Yesus harusnya adalah orang Yahudi, orang yang percaya. Mungkin dia berasal dari Yerusalem, mungkin dia adalah orang-orang yang selalu ikutin ajaran orang-orang Farisi, dan sekarang dia bertanya kepada Yesus. Dan bukankah orang Farisi juga seharusnya adalah umat pilihan? Tetapi Tuhan Yesus berkata, bahkan kamu dan seluruh orang yang ada di Yerusalem, kalian harus bertobat kalau kalian gak mau binasa. Saudara, sehingga bukankah percaya kepada Kristus itu cukup? Bukankah iman kepada Yesus itu menyelamatkan kita? Kenapa Tuhan Yesus di sini bisa bilang, kalau kamu gak bertobat, kamu akan ditebang? Saudara, kalau kita perhatikan, memang seringkali kita punya pengertian yang pincang. Saya ingat sekali ketika saya di katekisasi waktu itu pas lagi remaja,
Pertanyaan yang ditanyakan ke saya adalah, kalau kamu meninggal hari ini, apakah kamu yakin masuk surga? Kenapa pertanyaan ini ditanyakan pas katekisasi? Saudara, alasannya adalah untuk meyakinkan kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kalau kamu sudah berada di dalam Kristus, kalau kamu percaya pada Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, bukankah itu yang kita lakukan kalau ada saudara kita yang mungkin sakit, lagi kritis, atau orang-orang tertentu yang kita coba injili di rumah sakit? Belum percaya, kita doain, kita samperin, kita bilang mau gak percaya Yesus? Kenapa? Karena kalau percaya Yesus dosanya akan diampuni. Jadi asal percaya. Saudara, saya pernah berdiskusi dengan seorang teman yang kepercayaannya lain. Dan dia bilang ini adalah ajaran Kristen yang gak make sense. Mana mungkin cuma percaya doang terus diselamatkan. Yang penting percaya. Itu gak memuaskan. Karena rupanya banyak orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan tapi kehidupannya gak berubah. Saudara, walaupun ada kisah-kisah di dalam Alkitab, misalnya penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, dia diberikan anugerah, dia percaya kepada Tuhan dan dia bertobat. Lalu Tuhan bilang, hari ini juga kamu akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi apakah percaya aja cukup? Saudara, saya rasa gak fair kalau kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang misalnya maaf sekarat, sudah nunggu waktu. Atau kalau kita bandingin diri kita dengan penyamun yang berada di sebelah Yesus. Memang kita diselamatkan hanya karena iman, dan mereka memang diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik mereka. Tapi kita tahu mereka gak punya chance, mereka waktunya terbatas. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus, tapi kita punya a long life yang harus kita hidupi, kita punya banyak waktu, kita punya banyak kesempatan untuk mengerjakan keselamatan kita. Dan saudara, di dalam Mazmur 95, Tuhan itu berkata, bangsa Israel, orang-orang yang aku ajak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Selama 40 tahun mereka muter-muter, mereka gak mau masuk tanah perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang sesat hatinya. Dan aku bersumpah orang-orang ini gak akan masuk tempat perhentianku. Saudara, jadi pertanyaannya, apakah betul hanya percaya sama Yesus lalu kita gak perlu bertobat lagi? Apakah betul yang namanya repentance, bertobat itu adalah ketika kita meninggalkan kepercayaan kita yang lama, lalu kita ganti status jadi orang Kristen, hadir di gereja, beribadah. Apakah itu yang namanya repentance? Karena kalau kita lihat di dalam bagian yang lain di Matius 7 misalnya, Tuhan Yesus bilang, ada orang yang bisa bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan. Tapi di saat-saat terakhir Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah dari hadapanku. Aku gak mengenal kalian. Karena meskipun kamu melakukan semuanya itu, kamu gak menjalankan kehendak Bapa. Saudara, kok bisa? Ada orang-orang yang seolah-olah percaya kepada Yesus, dan kalau memang doktrin sola fide, only by faith itu benar, loh kenapa ada ayat-ayat yang secara jelas-jelas bertentangan? Di dalam Yakobus juga misalnya dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus bilang, kamu percaya pada Tuhan, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Sehingga kita tahu ada bagian lain yang bilang bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apakah kalau kita lahir di keluarga Kristen kita otomatis jadi orang Kristen? Sama seperti orang-orang Israel, apakah semua dari mereka diselamatkan? Rupanya kita tahu ada juga yang dibinasakan. Ada juga yang kalau kita pakai ayat dari Lukas 13 tadi, mereka dipotong, ditebang. Saudara, sehingga ini menjadi persoalan bagi kita. Kenapa jadi orang Kristen, kita itu seringkali cuma nyaman yang penting percaya Tuhan Yesus. Bahkan itu yang seringkali diajarin, yang penting kamu punya iman, yang penting kamu punya iman. Saudara, tetapi pertanyaannya apa itu iman? Dan seringkali memang kita jadi orang Kristen yang beribadah tiap hari Minggu. Bukti dari kita jadi orang Kristen adalah kita mau mendengar firman. Tapi bukankah Yakobus bilang, banyak orang yang mendengar firman, mereka seperti orang yang sedang berkaca, mereka tahu kotornya di bagian mana, tapi rupanya mereka gak mau berbenah diri. Mereka hanya menjadi pendengar dan bukan pelaku. Dan kata Yakobus, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menipu diri. Setiap minggu mendengar firman, mengaku dosa, sadar salahnya di mana,
Tapi udah berhenti di situ. Muter-muter di tempat yang sama. Saudara, kenapa demikian? Bukankah ketika kita disuruh bertobat, bukankah ketika Tuhan menyingkapkan hal-hal yang memang gak berkenan, justru kita sulit untuk berubah. Kita sulit untuk jujur menghadapi isu itu. Dan saudara, di satu sisi ini menjadi persoalan. Kenapa? Ada seorang penulis yang bilang bahwa the greatest unhappiness, kekecewaan yang besar, ketidakpuasan yang paling besar di dalam hidup kita, itu adalah ketika kita itu gak suka sama diri kita. Jadi kalau kita jujur, kita mengenal diri, kita tahu ada yang wrong dengan diri kita, sebetulnya kita gak suka. Sebetulnya kita mengalami krisis identitas. Apakah betul aku jadi orang Kristen? Tapi kok hidupku yang lama itu rupanya gak aku tinggalkan. Saudara, kita mengalami tension ini, selalu bergumul dengan hal ini. Dan ini adalah sesuatu yang gak bisa kita pandamkan. Di satu sisi kita tahu kita dipanggil untuk bertobat, memiliki kehidupan yang baru. Tapi di sisi yang lain kita juga tahu kita bergumul dengan tubuh darah daging kita. Lalu apa yang seringkali dilakukan oleh orang-orang percaya ketika mereka menyadari apa yang menjadi kelemahan, flaws mereka? Saudara, sayangnya seringkali kita gak cukup teachable. Sayangnya seringkali kita gak berani confront, gak berani menghadapi dosa-dosa tertentu yang memang ada di dalam diri kita. Saudara, berapa banyak dari kita orang Kristen yang masih serakah? Berapa banyak dari kita orang Kristen yang masih bergumul dengan dosa perzinahan? Berapa banyak dari kita orang Kristen yang masih rasis? Saudara, apakah kita berani konfront hal-hal tersebut? Loh, katanya udah bertobat jadi orang Kristen, tapi bukankah ada banyak dosa yang kita toleransi di dalam hidup kita? Sehingga saudara, Timothy Keller itu pernah bilang, dosa yang paling berbahaya di dalam hidup kita adalah dosa yang kita gak mau akuin, dosa yang kita paling defensif. Selalu bela diri, gak mau dihadapin, gak mau diakuin. Dan di sisi lain kita tetap berjuang untuk mematikan dosa tersebut. Berjuang untuk melawan dosa tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang beragama pada umumnya? Kenapa ada orang yang puluhan tahun jadi orang Kristen kok gak berubah? Kenapa kita lihat di dalam Alkitab ada orang-orang yang seolah-olah menjadi umat pilihan, tapi kita tahu mereka juga berkanjang di dalam dosa. Saudara, di dalam ilmu psikologi ada sebuah istilah yang bernama defense mechanism. Defense mechanism ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia ketika kelemahan mereka terekspos. Ketika kekurangan mereka terekspos, mereka akan cenderung menggunakan defense mechanism. Saudara, apa bentuk-bentuk dari defense mechanism tersebut? Saya akan sebutkan beberapa. Saudara, yang pertama, kita itu suka menyalahkan orang lain. Melimpahkan kesalahan kita pada orang lain. Ini yang namanya displacement. Kesalahan kita limpahkan, kita tuangkan ke orang lain. Kenapa aku pemarah? Ya aku pemarah karena aku tulang punggung keluarga. Aku selalu kerja dari aku kecil sampai sekarang. Jadi aku gak sabaran. Kenapa aku selingkuh? Aku selingkuh karena istriku gak menghormati aku di rumah. Kenapa aku bergumul dengan dosa-dosa tertentu? Karena aku dijerumusin sama temanku. Ya emang lingkunganku seperti itu, emang dunia itu jahat. Kenapa aku gak lagi pelayanan di gereja? Karena orang-orang Kristen di gereja jahat. Akhirnya meninggalkan pelayanan dan meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan gak salah apa-apa sama dia. Kenapa aku jadi orang yang gampang main tangan? Ya karena dulu pas kecil aku juga dibesarkan dengan cara seperti itu. Kalau orang tuaku gak sabar sama aku dulu, bagaimana mungkin aku bisa sabar sama orang lain, sama anak-anakku sekarang? Saudara, ini yang namanya displacement, selalu menyalahkan orang lain. Seperti bangsa Israel yang berada di padang gurun, mereka mau balik ke Mesir. Mereka menyalahkan keadaan. Di Mesir lebih enak, di sini harus sengsara. Dan Musa yang akhirnya disalahin. Saudara, lalu yang kedua, kenapa kita sulit bertobat? Kita suka melakukan yang namanya projection. Di ayat pertama sampai ayat yang kelima tadi, di Lukas 13, kita membaca satu hal yang menarik. Orang-orang itu datang ke Yesus dan menceritakan sebuah kisah. Jadi ada orang-orang di Galilea yang dibunuh oleh Pontius.
Dan darah mereka itu dicampurkan dengan darah persembahan. Saudara, di dalam kepercayaan waktu itu, orang-orang yang meninggal dengan cara yang gak wajar, mereka itu dianggap meninggal karena punya dosa tertentu. Jadi ini adalah kutukan atau hukuman dari Tuhan. Tapi apa yang Yesus bilang ke mereka? Yesus bilang, kalau kamu gak bertobat, kamu akan binasa dengan cara yang sama. Kamu pikir orang-orang itu lebih berdosa dari kamu. Saudara, dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang, kamu bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok yang ada di hadapanmu kamu gak bisa lihat. Saudara, bukankah ini yang seringkali terjadi di dalam gereja? Untuk merepress kesadaran kita atas keberdosaan kita, mudah banget bagi kita untuk mencari kesalahan orang lain. Lihat orang lain yang kesalahannya lebih jelek dari kita. Bahkan banyak sekali orang Kristen yang suka jelek-jelekin agama lain. Kita pikir perbuatan baik mereka adalah perbuatan baik yang useless. Dan kita semata-mata diselamatkan oleh karena anugerah, lalu kita berbangga diri atas hal itu. Kita merasa ya mungkin kita gak sempurna, tapi setidaknya kita lebih baik dari mereka. Ini yang namanya projection. Melihat kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, supaya apa? Supaya kalau dibandingin ya aku kan masih lebih baik setidaknya. Saudara, bukankah itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Selalu ngintilin Tuhan Yesus, cari-cari kesalahan dari orang-orang yang gak termasuk golongan mereka, seolah-olah mereka adalah orang yang paling saleh. Tapi kita tahu respons Yesus. Jangan ratapin orang lain, ratapin dulu dirimu sendiri. Yang ketiga, saudara, kita suka melakukan yang namanya ritual atau undoing. Saudara, pernah gak sih kalau kita lagi berantem sama pasangan kita, terus kita gak tahu mau berbuat apa karena memang kita melakukan sesuatu yang wrong, tiba-tiba pulang-pulang kita bawain martabak. Ini yang namanya undoing. Punya kesalahan tertentu harus ditambal. Saudara, ingat perumpamaan tentang orang yang kaya. Dia datang ke Yesus dan dia bilang, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Aku gak berzina, aku gak mencuri, aku bersedekah, semuanya itu sudah aku lakukan. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk mengikut kamu? Tapi Tuhan bilang, jualah semua yang ada padamu. Saudara, apa artinya? Saudara, orang ini melakukan yang namanya ritual dan undoing. Sebetulnya dia adalah orang yang cinta uang. Tapi supaya cinta akan uangnya ini gak kelihatan, gak ketahuan, dia replace dengan ritual. Jadi jiwa yang serakah itu seolah-olah gak ada. Karena dia baik di dalam hal yang lain. Saudara, itu bentuk pertobatan dari mungkin orang-orang Kristen. Lalu ada lagi yang terakhir namanya compensate. Mengganti. Saudara tahu istilah subsidi silang? Ini agak mirip. Kalau ada kurang di area tertentu harus ditambahin dari yang lain. Jemaat di Korintus kita tahu, Paulus menulis berkali-kali mereka adalah orang-orang yang kekanak-kanakan secara rohani. Mereka ini childish sebenarnya. Selalu pengen bersaing, sombong, merendahkan orang lain, congkak. Tapi semua itu seolah-olah gak ketahuan. Kenapa? Karena mereka mengejar karunia rohani, bayangin. Mereka berbahasa roh. Mereka membagikan semua yang ada pada diri mereka. Mungkin di antara mereka ada yang seolah-olah pintar melayani, pintar memimpin. Tim Keller itu juga pernah bilang di gereja zaman sekarang, karunia rohani itu sudah menjadi berhala. Karena kita lupa yang Tuhan cari itu bukan karunia rohani, tetapi buah roh. Kasih, kesabaran, damai, sukacita. Dan saudara, seringkali sebagai orang Kristen, kalau kita gak punya buah roh, artinya kita gak mature, kita bisa dengan mudah menutup-nutupi dengan karunia rohani. Dengan kepemimpinan kita yang seolah-olah baik. Dengan aktifnya kita di gereja. Dengan rajinnya kita beribadah. Dengan taat dan patuhnya kita setia kita pada doktrin tertentu. Saudara, itu bentuk pertobatan yang buat kita muter-muter. Sehingga saudara, we need to repent. Even in our repentance. Bahkan kita harus bertobat di dalam cara kita bertobat. Karena kita selalu jatuh ke dalam pola yang sama. Kalau kita gak nyalahin orang lain, kita bilang ini bukan salahku, aku begini karena orang lain, kita nyalahin kondisi, aku begini karena aku digencet. Kalau kita gak nyalahin orang lain, yang kedua, kita selalu pelarian, menggunakan pelayanan sebagai pelarian. Menggunakan status keagamaan kita sebagai pelarian.
Saudara, saya sering dengar cerita dari jemaat. Suami istri gak akur, padahal di rumah mereka bisa baca Alkitab bareng, doa bareng sama anak-anak. Tapi gak akur, gak saling menghargai. Kalau ngomong nadanya itu udah gak enak. Selalu ending in conflict. Tapi di sisi lain mereka bisa saat teduh bareng, berdoa bareng. How is that possible? Masih pelayanan aktif. Saudara, bukankah itu menjadi persoalan? Dan seringkali kita pikir orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah mengalami pertobatan karena mereka klaim percaya Yesus. Tapi rupanya percaya Yesus itu enggak mengubah hidup mereka. Sehingga kita tahu sekarang masalah dari orang Kristen itu bukan unbelief, tetapi unbeing. Kita believe in Christ, tetapi kita enggak being like Christ. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Karena di dalam Alkitab pola yang sama pun terulang. Orang-orang Israel itu mengangkat hakim-hakim, mengangkat raja-raja dengan harapan kalau pemimpin rohaninya baik, ini adalah bentuk pertobatan yang sejati. Pada zaman kitab Yosia ada kitab yang baru ditemukan. Dan mereka menganggap ini adalah reformasi agama, ada kitab baru yang ditemukan. Tapi rupanya pertobatan itu gak bertahan lama. Ada orang-orang Farisi yang saleh, setia, semuanya diikutin, semua aturan diikutin. Tapi kita tahu itu bukan pertobatan yang sejati. Ada jemaat di Korintus yang udah jadi orang Kristen hebat sekali di dalam melayani, tetapi kita tahu itu juga bukan identitas yang sejati sebagai orang Kristen, karena meskipun mereka punya karunia rohani, mereka nggak berbuah. Kita seringkali dengar istilah good news. Injil itu adalah good news, berita yang baik. Tapi bukankah seringkali kenyataan di dalam kehidupan orang Kristen, kalau kita lihat realita yang sesungguhnya, Injil itu malah jadi bad news. Sekedar percaya, yakin masuk surga, tetapi anugerah dan pengampunan yang Tuhan berikan itu selalu kita abuse, selalu kita sia-siakan. Bukankah ini malah jadi bad news? Kalau Tuhan kasih anugerah, menyelamatkan kita, tetapi ternyata kita hidupnya gak berubah, apakah itu bisa dibilang sebagai good news? Saudara, kita mau jadi orang Kristen yang seperti apapun, kita mau pendalaman Alkitab, belajar apologetika, belajar konseling, apapun itu bentuknya. Yang namanya gak berbuah tetap gak bisa berbuah. Kita gak bisa compensate buah roh dengan karunia rohani. Dan kita gak bisa menipu diri. Karena kalau kita honest, kalau kita jujur, kita tahu something is still wrong with us. Dan cara kita dealing dengan dosa-dosa kita memang seringkali keliru. Saudara, di dalam Lukas 13 tadi kita melihat ada dua karakter dan satu objek. Ada pohon di tengah-tengah kebun, lalu ada si penjaga kebun itu dan ada si pemilik kebun itu. Saudara, ini adalah gambaran yang menarik. Pohon itu adalah orang-orang percaya yang dibawa masuk ke kebun, dibawa masuk ke dalam bagian umat Allah. Dari percaya jadi gak percaya, masuk ke dalam tamannya Tuhan. Lalu ada pemilik kebun, yaitu Allah Bapa. Dan ada penjaga kebun, yang kalau kita renungkan sebetulnya ini adalah pribadi Yesus. Yang berusaha mendampingi kita, hadir di dalam hidup kita, supaya kita berbuah. Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita seharusnya berbuah. Tetapi bukankah ini dalam tanda kutip malah jadi bad investment? Kalau dari perspektif si pemilik kebun, ini jadi bad investment. Udah punya ladang itu gak murah dan itu adalah di dalam zaman pada waktu itu, ladang itu ya adalah harta pustaka gitu loh. Ini adalah sesuatu yang gak bisa main-main, gak bisa dilepas, gak bisa disia-siakan. Punya ladang, ditumbuhin tanaman tertentu, pohon tertentu, dan bukan cuma sampai di situ, ada seorang penjaga kebun yang diutus dikirim. Tetapi udah bertahun-tahun ternyata gak ada hasilnya, gak berbuah juga. Saudara, ini kan bad investment. Udah kasih tempat, udah kasih tenaga, tetap gak ada hasilnya. Saudara, bukankah itu yang terjadi di dalam hidup kita? Udah jadi orang Kristen, Bapa udah mengirim anaknya yang tunggal untuk kita. Bahkan menjanjikan untuk mencurahkan Roh Kudus untuk kita. Tapi seringkali itu gak mengubah hidup kita. Apakah itu gak bisa disebut sebagai bad investment? It's a really bad investment. It's a bad news sebenarnya kalau boleh jujur. Beberapa hari yang lalu,
Saya beli buah alpukat, belinya mungkin udah dari minggu lalu. Tapi saya nunggu mateng karena keras. Dan saya juga baru belajar masak, ngejus yang sederhana. Karena ya emang gak pintar masak, jadi coba dari yang paling gampang. Saudara, saya nunggu alpukat saya udah beberapa hari, saya pegang, udah lumayan lembek. Saya kocok-kocok, bijinya udah berasa, itu tandanya udah matang. Saya juga taunya dari internet gitu. Kemudian saya bawa, saya potong, saya buang bijinya, saya kerok, saya masukin ke dalam blender. Udah berhari-hari menanti. Saya keluarin susu coklat dari kulkas, saya mau tuang. Tapi begitu saya lihat ke dalam rupanya ada ulet. Gak jadi minum. I've been waiting for several days. Udah saat-saat pengen menikmati, gak jadi. Kecewa saudara. Kecewa bukan hanya karena uangnya doang, tapi karena udah penantian. Udah punya ekspektasi. Saudara, kalau di dalam hal kecil aja kita bisa disappointed, bagaimana dengan Allah Bapa yang selalu mengobserve hidup kita sebetulnya, yang udah mengutus anaknya yang tunggal untuk mendampingi kita, yang udah memberikan Allah Roh Kudus untuk memimpin kita terus hidup di dalam pertobatan. Tapi bukankah seringkali kita menolak anugerah tersebut? Bukankah seringkali kita itu meresist suara Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita baca tentang orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, kita tahu mereka berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, menuju promised land. Dan selama 40 tahun rupanya mereka nggak sampai. Kenapa? Karena mereka muter-muter di tempat yang sama, bahkan mereka mau kembali ke kehidupan mereka yang lama. Kita seringkali pikir pertobatan itu ya seperti itu, udah keluar dari perbudakan dosa, terus udah selesai. Ini mirip seperti orang Israel yang udah keluar dari Mesir, tetapi ternyata not yet finished. Hal-hal tertentu yang ada di dalam diri mereka itu belum kelar, meskipun secara status mereka udah jadi umat Tuhan. Sehingga dijanjikan tanah perjanjian, mereka nggak mau, mereka nggak cukup menginginkan tanah perjanjian itu. Dari Mazmur 95 tadi kita melihat Tuhan bilang orang-orang ini adalah orang-orang yang sesat hatinya. Secara status udah jadi umat Tuhan, tetapi secara hati itu yang menjadi persoalan. Dan bukankah hal yang sama berlaku untuk setiap kita? Saudara, kita ditebus dari manusia yang lama dan kita diberikan promised self, manusia yang baru. Tetapi apakah kita berjalan menuju manusia yang baru tersebut? Senantiasa setiap hari kita jalan ke arah tersebut. Saudara, kalau saudara lihat di toko-toko buku, di Amazon, di Books and Beyond, di toko buku manapun, atau di YouTube sekarang, satu topik yang lagi rame, yang lagi digandrungin oleh banyak orang adalah self-development. Jadi buku yang paling laris adalah buku tentang pengembangan diri. Kenapa? Karena orang-orang tahu antara aku yang sekarang dan aku yang ideal, antara aku yang sekarang dan aku yang semestinya, itu selalu ada jarak. Dan di dalam hidup ini memang kita harus berproses mencapai the ideal self itu. Saudara, kalau ada di antara kita yang umur 20 tahun misalnya di sini, kita melihat ke belakang 5 tahun yang lalu, pasti kita pernah punya pengalaman-pengalaman tertentu yang bikin malu. Mungkin kita ngerasa, aduh dulu gue kayak sekia banget ya, kayak anak kecil, hal begini aja diributin. Kok gue bisa mau pacaran sama si ini sih, ini jadi aib. Tapi kalau usia kita bertambah lagi, kita jadi orang yang misalnya usianya 30 tahun, kita melihat ke belakang, ke diri kita yang dulu usianya 20 tahun. Kita juga akan bilang, aduh dulu gue bodoh banget ya. Kok gue begini, kok gue begitu. Ada hal-hal yang gak bisa diterima sebenarnya. Tapi kalau umur kita bertambah lagi, kita lihat lagi ke belakang, tetap akan selalu ada hal-hal yang kita sesali, keputusan-keputusan yang keliru. Kenapa begitu? Karena sebagai manusia kita itu gak pernah statis. To be human, kita itu selalu becoming. Selalu ada proses terus-menerus kita melangkah ke titik tertentu. Dan inilah yang disebut sebagai pertobatan. Target. Tuhan punya target. Kita dijanjikan manusia baru. Dan kita harus berjalan mengerjakan keselamatan kita supaya sampai di titik itu.
Saudara, makanya menariknya di dalam bahasa Alkitab, arti berdosa itu bukan cuma sekedar ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, berzina, mencuri, membunuh, berbohong. Saudara, meleset itu ketika kita nggak mencapai target tertentu, standar tertentu, itu namanya udah meleset, nggak sesuai purpose. Itu udah berdosa di dalam konsep Alkitab. Sehingga seringkali orang Kristen nyaman, yang penting kan gue nggak melakukan dosa ini, yang penting gue nggak melakukan dosa itu. Tapi mereka nggak mau berjalan di proses yang sesungguhnya, menjadi manusia yang baru. Saudara, sekitar 7 tahunan yang lalu mungkin, pas saya masih remaja, saya aktif di komisi remaja. Dan salah satu bentuk pelayanan yang saya bisa, itu cuma main gitar. Dan saya pun bisa main gitar, bukan karena sebetulnya pengen pelayanan. Cerita SMA, pas SMA dulu pernah suka sama seseorang, dia pintar nyanyi, jadi saya latihan gitar, akhirnya bisa main gitar. Dan di pelayanan saya gak bisa ngapa-ngapain selain main gitar, jadi saya cuma menawarkan diri untuk bermain gitar. Nah saudara, di komisi remaja waktu itu ada 2 orang yang bisa main gitar. Satu teman saya dan saya. Tapi saya gak sejago teman saya ini, karena dia emang expert. Lalu suatu ketika saya mendengar kabar, dia tahun depan mau pergi sekolah ke STT tertentu. Karena dia punya panggilan jadi hamba Tuhan. Saudara, mendengar kabar itu saya senang. Saya senang. Kenapa senang? Bukan senang karena dia pergi ke STT. Saya senang kalau dia pergi, artinya yang cuma main gitar itu bakal ya saya doang. Saya bakal lebih banyak waktu untuk tampil di panggung. Orang-orang bakal melihat saya rajin pelayanan dan saya suka kalau orang-orang melihat saya. Tapi kemudian teman saya gak jadi pergi karena gak diterima. Terus saya kecewa. Saudara, poinnya ketika saya melihat 7 tahun yang lalu, kok bisa ya saya bisa punya perasaan dan pikiran seperti itu? But it's real. Dan artinya beberapa tahun dari sekarang seharusnya kita juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Kalau ngelihat ke belakang, kok bisa ya dulu aku memelihara dosa-dosa tertentu. Ya gak kelihatan karena ini di dalam pelayanan. Bahkan orang-orang senang ketika saya melayani. Saudara, sehingga bicara tentang repentance, ini bukan cuma bicara tentang dosa-dosa yang jelas-jelas berdosa. Ini bicara tentang keseriusan kita untuk melangkah menyentuh ideal self, promised self yang Tuhan janjikan. Saudara, sebagai orang Kristen gak ada satu hari pun di mana kita gak perlu bertobat. Seriously. Gak ada satu hari pun di mana kita gak perlu bertobat. Saudara, untuk apa kita mengaku dosa setiap minggu dan setelah pengakuan dosa kita dengar firman Tuhan? Untuk apa? Sebetulnya kan liturgi ini diadakan karena memang kita berdosa dan terus berdosa. Dan kenapa firman Tuhan itu disampaikan setelah pengakuan dosa? Karena kita tahu setelah kita mengaku dosa, kita seharusnya punya hati yang mau dibentuk. Gak cuman pengen diampunin doang. Itu bukan pertobatan kalau kita cuman mengaku dosa hanya untuk diampuni. Kita mengaku dosa supaya setelah kita mengaku dosa dan menerima pengampunan, kita juga membuka hati untuk dikoreksi sama firman Tuhan. Dan ini kita lakukan setiap minggu, artinya setiap minggu ibadah kita itu adalah bentuk pertobatan sebetulnya. Worship itu adalah form of repentance. Saudara, apakah kita pernah memaknai hal ini dengan serius? Ketika kita datang mendengar firman Tuhan, gak cuma dengar pengen tahu hari ini pengkhotbah ngomong apa, tetapi kita realize ada something yang wrong yang harus aku kalibrasi ulang di dalam hidupku, yang harus aku atur ulang di dalam hidupku. Saudara, sampai di sini kita seakan-akan hopeless ya. Kalau boleh jujur, berapa banyak dari antara kita yang udah lama jadi orang Kristen, tapi kita sulit sekali untuk berbuah. Tapi menariknya di dalam ayat yang kita baca barusan, di ayat ke-8 dan ayat ke-9, kita diberikan sebuah janji pengampunan. Kita diberikan anugerah tambahan bahkan bagi kita yang selalu terjatuh, tertatih-tatih mengikut Tuhan. Kita diberikan a promised friend. Ada si penjaga kebun yang gak langsung tebang. Bahkan dia datang menghampiri Bapa, membela dan bilang, jangan dibinasakan. Kasih waktu, kasih kesempatan lagi untuk bertobat. Mungkin ada harapan. Aku akan kasih pupuk. Aku akan cangkul tanah di sekitarnya.
Saudara, bukankah Tuhan Yesus itu selalu menerima pertobatan kita dan bahkan menawarkan diri untuk mendampingi kita. Dan terlebih lagi kita juga dikaruniakan Allah Roh Kudus yang juga menjadi friend untuk setiap kita. Saudara, sebagai orang Kristen emang seakan-akan kita ini hopeless. Tapi jangan lupa, justru untuk itulah Tuhan datang. Justru untuk itulah Tuhan bilang tunggu dulu. Dan kita tahu Kristus adalah perantara kita. Dia yang menghadap Bapa. Sekarang pertanyaannya ketika kita diberikan anugerah tambahan ini lagi. Kesabaran lagi, kesempatan lagi. Apakah kita gak mau mengubah hidup kita? Bukankah seharusnya kita mensyukuri kesempatan ini? Dan kasih Tuhan itu seharusnya menjadi kekuatan bagi kita. Kesabaran Tuhan itu seharusnya menjadi kekuatan bagi kita. Untuk mau melangkah di dalam pertobatan yang sejati. Pertobatan yang bikin kita benar-benar berbuah sebagai orang Kristen. Pada pagi hari ini kita belajar, kita harus bertobat di dalam cara kita bertobat. Kalau selama ini kita bertobat dengan cara yang keliru dan kita gak sungguh-sungguh bertobat, mari kita belajar untuk bertobat. Yang kedua, ratapilah diri kita sendiri. Jangan ratapin orang lain. Berhenti menyalahkan orang lain seolah-olah mereka lebih parah dari kita dan kita lebih mending. Seolah-olah kita reform orang lain karismatik atau apapun itu kita paling mending. No. Justru karena itulah, karena pride kita gak pernah bisa bertobat. Tuhan Yesus bilang, balok yang ada di hadapanmu kamu gak lihat. Selumbar yang ada di orang lain kamu lihat. Kenapa? Karena kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain untuk menutup-nutupi kesalahan kita. Seolah-olah kita jadi pembela kebenaran, paling setia sama Alkitab. Tapi ini, sorry to say, ini adalah false repentance. Ini adalah pertobatan yang wrong. Lalu kita mari belajar untuk gak menipu diri menggunakan karunia rohani dan status keagamaan kita. Bertobat itu gak sama dengan aktif di gereja. Buah roh itu gak bisa di-replace dengan karunia rohani. Mau kita pintar memimpin, kita punya talenta tertentu, apapun itu. Gak berarti kita sungguh-sungguh bertobat kalau kita gak punya buah roh. Makanya seringkali kita lihat ada orang-orang yang pintar pelayanan, lihai. Tapi kita tahu punya masalah karakter. Tapi kita tahu ada yang wrong, dia gak Christ-like. Dan kita tahu gereja menjadi tempat di mana kok ada orang-orang yang gak beres gitu, ngumpul di gereja. Saudara, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Ayo kita ratapi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, jangan kita lupakan meskipun seolah-olah semuanya itu hopeless karena kita selalu terjatuh di dalam dosa yang sama. Kita diberikan a promised friend, sahabat yang dijanjikan. Yesus dan Roh Kudus yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita menuju the promised self. Pertanyaannya, maukah kita melangkah ke arah itu? Yang namanya bertobat itu bukan kita cuman mematikan keinginan-keinginan tertentu. Seringkali kita pikir bertobat itu kita mematikan keinginan-keinginan tertentu. Tapi saya pikir yang namanya bertobat itu justru kita menghidupi keinginan yang baru untuk menginginkan apa yang Tuhan sediakan. Bukan mematikan keinginan tertentu, tetapi menghidupi keinginan yang baru untuk berjalan sesuai dengan desain dan purpose yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami diberikan satu anugerah untuk mendengar firman-Mu. Dan meskipun kami penuh dengan kelemahan, Engkau menolong kami dan memberikan kami kesempatan sekali lagi. Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Dan Allah Roh Kudus mendampingi, menyertai kami, menegur kami, menolong kami, memberikan kami penghiburan ketika kami terjatuh. Tolong supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Engkau berikan. Karena yang Engkau cari di dalam kehidupan kami bukan sekedar iman yang kosong. Karena kami tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi yang Engkau cari dalam kehidupan kami adalah hidup yang penuh dengan buah. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk punya kejujuran di hadapan-Mu. Untuk bertobat atas dosa-dosa kami. Dan semakin hari kami menghidupi pertobatan yang sejati. Sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Menggapai manusia baru, the promised self yang Engkau berikan. Kami mengerjakan keselamatan kami. Karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kami. Tolong kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.